Salve saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengarkan ya klaim beberapa teman-teman kita yang Protestan yang mengatakan bahwa mereka mencoba berusaha untuk menyebut Gereja Kristus sebagai Gereja Katolik Roma alias GKR, dan dengan demikian mereka berusaha untuk mengklaim kegerejaan mereka sebagai anggota Gereja Katolik. Jadi menurut mereka itu Katolik tapi bukan Katolik Roma. Nah, saya mau mengajak kita membahas ada satu trik retorika penting yang dipakai untuk menyesatkan sebenarnya. Oke, vamonos. Jadi pertanyaannya seperti ini, mengapa orang Protestan mengklaim Gereja Kristus sebagai GKR dan menyebut diri mereka Katolik tapi bukan Roma? Nah, mari kita bongkar. Pertanyaan ini sebenarnya mengungkap kekacauan dan ironi dan kekacauan terminologis dalam wacana Protestan modern ya, terutama di kalangan yang ingin tetap terdengar Kristen historis tapi enggan untuk tunduk pada realitas sejarah dan eklesiologi Katolik yang sesungguhnya. Jadi saya mengajak kita untuk menguraikan secara sistematis untuk menggugah kesadaran banyak orang Kristen. Mari kita lihat yang pertama, Gereja Kristus tanda petik menjadi GKR. Ini strategi eufemistis yang melemahkan realitas. Protestan sering menyebut Gereja Katolik Roma sebagai GKR, Gereja Katolik sebagai Gereja Katolik Roma, GKR. Ya, Gereja Katolik Roma, seolah ingin membatasi cakupan universalitas Gereja Roma, Gereja Katolik. Ya, karena begini, kalau Katolik pasti tidak di Roma saja, kalau Roma saja berarti tidak Katolik. Ini adalah langkah retoris untuk mengerdilkan klaim Katolik sebagai gereja universal, Katolikos, untuk memisahkan identitas Katolik dari gereja yang dipimpin oleh Paus, karena mereka tahu jika mengakui gereja Katolik, maka mereka sedang mengakui otoritas Roma. Bayangkan kalau Protestan tiba-tiba mengakui otoritas Roma, itu mustahil. Namun ini sebenarnya kontraproduktif, karena dalam sejarah istilah Catholic Church, gereja Katolik, telah digunakan sejak awal oleh para bapa gereja. Lihat Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 107 Masehi sebagai identitas eksklusif dari gereja yang memiliki suksesi apostolik dan sakramen yang valid. Jadi, ketika Protestan menyebut Gereja Katolik sebagai GKR, mereka sedang menunjukkan bahwa mereka tahu persis siapa gereja itu, tapi tidak tahan untuk mengakuinya secara penuh. Itu yang pertama. Poin yang kedua, Protestan menyebut diri Katolik. Katolik yang mana? Sebagian Protestan hari ini menyebut diri mereka Katolik dengan K kecil. Mereka akan bilang, kami adalah Katolik sejati, bukan Romawi. Atau kami bagian dari gereja Katolik yang tidak tampak, gereja Katolik yang spiritual. Ini adalah rekayasa linguistik dan teologis yang menunjukkan adanya ketidakmampuan menerima otoritas gereja yang kelihatan, tetapi tetap ingin mengklaim kebangsaan rohani sebagai bagian dari tubuh Kristus universal. Juga ada tanda keinginan untuk mewarisi kredibilitas sejarah, tapi tanpa komitmen terhadap dogma, sakramen, atau suksesi apostolik. Ironisnya, mereka menolak semua hal yang secara historis mendefinisikan kekatolikan, tapi tetap ingin mencantolkan istilah Katolik pada diri mereka. Ini seperti seseorang yang menolak semua hukum negara, tapi tetap ngotot menyebut dirinya warga negara. Ironis bukan? Yang ketiga itu ada kebingungan eklesiologis antara ilusi dan delusi. Mereka sebut Katolik itu GKR, institusi duniawi yang tersesat, tapi juga sebut diri bagian dari gereja Katolik sejati. Pertanyaannya, Katolik sejati itu yang mana? Yang bersatu dengan uskup Roma? Tidak. Yang memiliki 7 sakramen dan dogma ekumenis? Tidak. Yang terhubung secara historis dengan para rasul? Juga tidak. Maka istilah Katolik di lidah mereka adalah label kosong, semacam kopi brand tanpa isi. Mereka ingin nama besarnya, tapi tanpa isi dan struktur yang menyertainya. Ironis.
Akhirnya sebagai penutup, mengapa mereka menyebut gereja Katolik sebagai GKR, tapi tetap menyebut diri Katolik? Karena mereka takut akan kebenaran sejarah. Mereka ingin tampak historis tapi tetap otonom. Mereka ingin kue kekatolikan tanpa membayar harga iman yang penuh dan utuh. Jadi sebutan GKR dan Katolik versi Protestan bukanlah pengakuan iman, melainkan bentuk krisis identitas eklesiologis yang dipoles dengan jargon. Good job, Protestantism.